warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Ibu akan memberikan sedikit pengantar mengenai materi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Jadi pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 pada dasarnya bertujuan untuk membina karakter peserta didik menjadi lebih baik seperti mempunyai sifat kerjasama, bertanggung jawab, percaya diri, bersikap santun, kompetitif dan jujur sehingga mutu proses dan hasil pendidikan meningkat. Hal ini dibuktikan oleh Mulyasa tahun 2013 pada halaman 7, di mana pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan mutu, proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh. Yang mengarah pada pembentukan budi pekerti terpadu, seimbang, sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Melalui tahun 2013 ini, yang berbasis karakter diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan mengembangkan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. Jadi implementasi kurikulum 2013 ini yang berbasis karakter diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasikan secara mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter ini memiliki tujuan untuk mencapai kompetensi siswa yang dimilikinya. Siswa yang tidak bertanggung jawab dan belajar akan mendapatkan hasil yang kurang maksimal, sehingga siswa tidak dapat mengetahui seberapa besar hasil kemampuan dirinya guna mencapai cita-cita yang diinginkan. Sebagai seorang pelajar harus memiliki tanggung jawab yang penuh dalam segi belajarnya. Siswa yang memiliki rasa tanggung jawab belajar yang tinggi akan mencapai keinginan yang diinginkan. Jadi realitanya sekarang adalah bahwa siswa menginginkan sesuatu tanpa bersusah payah. Ketika mendapatkan tugas dari guru dalam mengerjakan soal, bukannya mengerjakan, tetapi siswa banyak yang mengeluh dan akhirnya siswa saling menukarkan pekerjaannya dengan siswa lain. Jadi tanggung jawab sebagian siswa tidak dilaksanakan dengan baik. Maka dari itu, sebagian besar siswa tidak mencapai hasil belajar yang memuaskan. Jadi tujuannya di sini adalah untuk peserta didik mampu mengetahui atau memahami apa itu tanggung jawab. Peserta didik mampu mengetahui seperti apa sikap bertanggung jawab, dan peserta didik mampu bertindak bertanggung jawab. Jadi kompetensi atau landasan capaian di sini adalah bahwa dapat bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Itu saja pengantar dari Ibu. Kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini. Jadi bagaimana pembelajaran online kalian ini selama di rumah? Bagaimana keadaan kalian selama belajar di rumah? Kalian tidak mengalami stres atau apapun kan selama belajar di rumah? Karena sudah hampir setahun kalian belajar di rumah terus. Stres Bu, pusing, Bosan. Ya. terus karena nggak belajar tetap muka, nggak dijelaskan sama guru. Iya Bu, karena pandemik ini juga anjuran dari pemerintah bahwa kita belajar di rumah saja supaya mengurangi korban-korban yang terkena virus. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan kita pada siang hari ini, sebaiknya kita melakukan SPK supaya anak-anakku sekalian ini lebih fokus dalam mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Jadi Ibu akan membacakan petunjuk dari SPK ini. Kalian harus mendengarkan baik-baik dan ingat apa yang Ibu katakan. Jadi jika Ibu bilang merah, kalian harus memegang telinga kalian. Jika Ibu mengatakan hijau, kalian harus memegang hidung kalian. Jika Ibu mengatakan pink, kalian harus memegang mata kalian.
adalah kalian harus memegang bibir kalian. Bagaimana? Kalian mengerti? Oke. Jadi, Bu. baiklah kita akan memulainya. Pink. Oke. Jadi, merah. Oke, terus sekali. Coklat. Dan terakhir hijau. Oke, hijau. Oke. Jadi sepertinya anak-anakku sekalian ini sudah fokus dalam mengikuti kegiatan. Jadi sebaiknya kita mulai kegiatan bimbingan kita pada siang hari ini. Jadi gunanya dalam kegiatan bimbingan ini untuk membantu anak-anakku sekalian ini mencapai tugas perkembangannya sebagai makhluk Tuhan, sosial dan pribadi. Jadi kegiatan bimbingan kita kali ini akan lebih kepada pribadi kalian sendiri. Jadi anak-anakku sekalian, siapa yang tahu materi apa yang akan kita lakukan? Saya Bu Sandra. Ya, malah silakan. Materi tentang tanggung jawab. Oke, betul sekali. Jadi lebih spesifiknya itu mengembangkan tanggung jawab kalian. Tapi sebelum itu, Ibu ingin menyepakati waktu agar kita sama-sama tidak lost dalam kegiatan kita kali ini. Jadi siapa yang ingin menyarankan waktu supaya waktu kegiatan kita pada siang hari ini? Jadi ada yang bisa menyarankan atau Ibu? Ibu mau saja. Oke. Jadi kalau begitu Ibu menyarankan 10 sampai 15 menit. Bagaimana? Bisa, Ibu. Oke. Jadi sepakat ya, kalau waktunya lewat, anak-anakku sekalian peringatkan Ibu ya. Nanti Ibu terlalu asik menjelaskan dan lupa waktu. Iya, Oke. Ibu siap. Jadi, bagaimana? Apa kalian sudah siap mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini? Siap, Bu. Jadi, di sini Ibu harap partisipasi, kerjasama, dan sikap aktif kalian dalam mengikuti bimbingan atau layanan kita pada siang hari ini. Bagaimana? Sepakat? Sepakat, Bu. Oke. Jadi, karena kalian sudah tahu materi apa yang akan kita lakukan pada siang hari ini, Ibu ingin bertanya, apa sih yang kalian ketahui atau apa sih yang kalian mengerti mengenai tanggung jawab? Ada yang bisa? Saya, Bu. Oke, kepada Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, atau alam, sosial dan budaya negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Begitu. Oke. Terima kasih atas jawabannya anakku Itra. Apakah masih ada anak-anakku sekalian yang ingin memaparkan pendapatnya mengenai tanggung jawab? Sepertinya tidak ada lagi yang akan mengungkapkan pendapatnya ya. Apakah cuma Itra? Bu, sama aja sama pendapatnya Itra. Oke, baik. Terima kasih. Jadi seperti yang dijelaskan oleh teman kalian bahwasanya pengertian tanggung jawab itu menyatakan bahwa tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan seperti alam, sosial, dan budaya, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Munir,
menyatakan bahwa taraf paling terendah dalam tanggung jawab adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan kewajibannya karena dorongan dari dalam dirinya. Seperti itu. Jadi, Ibu ingin bertanya, apakah di sini ada yang mau menceritakan mengenai tanggung jawab atau pengalaman kalian mengenai tanggung jawab? Saya, Bu. Oke, coba Amelia, silakan. Jadi pernah, Bu, saya itu menjadi bendahara dalam suatu kegiatan di sekolah. Nah, di sini saya sadar, Bu, bahwa di situ ternyata seorang bendahara itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar karena kita mesti memegang uang dan menyimpan uang dalam jumlah banyak, Bu. Oke. Terima kasih mengenai cerita Amalia mengenai tanggung jawab. Jadi Ibu ingin sini satu orang menceritakan pengalamannya yang paling berat yang pernah dia alami selama ini. Oke, siapa? Nirmala? Yes. Kalau menurut saya yang berat itu adalah bertanggung jawab sama apa pilihan kita sendiri, Bu. Itu saya. Ya. Jadi berdasarkan cerita-cerita teman kalian tadi, bahwasanya semua orang itu memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda, baik di taraf paling terendah maupun paling berat menurutnya. Jadi mengapa tanggung jawab itu penting? Karena agar kalian di sini tidak mengalami kegagalan atau kerugian untuk diri maupun orang lain. Karena dengan adanya tanggung jawab, kita akan mendapatkan hak kita seutuhnya. Dengan tanggung jawab juga, orang akan lebih memiliki simpati yang besar untuk kita. Dengan sendirinya, derajat dan kualitas kita ini di mata orang akan lebih tinggi karena memiliki tanggung jawab yang besar. Jadi kalian semua sudah tahu mengenai pentingnya tanggung jawab? Iya, Bu, sudah. Oke. Sudah, Bu. Ciri-ciri orang yang bertanggung jawab itu yang pertama adalah melakukan apa yang sudah diucapkan. Yang kedua adalah mampu berkomunikasi dengan baik kepada siapa saja. Yang ketiga adalah memiliki jiwa melayani dengan sepenuh hati. Yang keempat adalah mampu menjelaskan apa yang dilakukannya sehingga pribadi manusia memiliki tujuan. Yang kelima adalah tidak menyalahkan orang lain secara berlebihan. Yang keenam adalah mampu menentukan pilihan dari beberapa alternatif. Ya, selanjutnya adalah ketujuh, peduli pada kondisi baik teman maupun keluarga. Kedelapan adalah bersikap tegas. 9 adalah menghormati dan menghargai aturan. 10 adalah menjadi pendengar yang baik, termasuk dalam menerima kritik dan saran dari orang lain. 11 itu berani meminta maaf sekaligus menanggung beban atas kesalahan yang dilakukan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan yang terakhir dari ciri-ciri orang yang bertanggung jawab adalah rajin memberi apresiasi kepada siapa saja dan tidak lupa mengucapkan terima kasih. Jadi anak-anakku sekalian, siapa di sini sudah termasuk ciri-ciri orang yang bertanggung jawab? Sepertinya anak-anakku sekalian ini sudah termasuk orang-orang yang bertanggung jawab ya? Iya, Bu. Oke, alhamdulillah jika anak-anakku sekalian ini bertanggung jawab. Jadi, Ibu ingin tahu apa yang kalian ketahui mengenai macam-macam tanggung jawab. Yang kalian ketahui saja. Sepertinya selain itu. Oke, coba Nirmala, silakan. Macam-macam tanggung jawab. Misalkan tanggung jawab untuk diri sendiri. Itu yang pertama, keselamatan diri sendiri, tanggung jawab tentang kesehatan, tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Oke, terima kasih kepada anakku Nirmala. Jadi secara spesifik, tanggung jawab itu terbagi atas 3.
Yang pertama adalah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tanggung jawab kepada Allah ini adalah tanggung jawab yang tertinggi dan eksistensi manusia yang beragama. Yang kedua adalah tanggung jawab kepada diri sendiri. Jadi, tanggung jawab kepada diri sendiri merupakan tanggung jawab personal yang membentuk motivasi dari dalam diri sendiri. Yang ketiga adalah tanggung jawab kepada tugas atau amanah. Jadi, tugas atau amanah ini adalah wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan atau suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang atau dapat juga diartikan dengan suatu perintah yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Seperti itu. Jadi, kalian pasti bertanya-tanya mengenai apa sih manfaat dari tanggung jawab itu? Jadi, manfaat tanggung jawab ini yang pertama adalah meningkatkan disiplin kalian. Yang kedua adalah meningkatkan sikap hati-hati. Yang ketiga adalah meningkatkan kerjasama. Yang keempat adalah dapat dipercaya, dan terakhir adalah memiliki sikap adil. Seperti itu, manfaat dari tanggung jawab. Jadi kalian sudah mengerti manfaat dari tanggung jawab? Ya, Bu. Mengerti, Bu. Ya, Bu, sudah mengerti. Jadi di sini Ibu, pasti di antara kalian ada yang masih kurang dalam bertanggung jawab, misalnya terutama dalam mengerjakan tugas. Jadi di sini Ibu memiliki salah satu strategi yang bisa kalian gunakan atau bisa minta saran untuk digunakan oleh guru kalian untuk meningkatkan tanggung jawab kalian dalam belajar. Yang itu adalah strategi menggunakan given question and given answer. Jadi menurut Zain DKK ini berpendapat bahwa strategi ini dapat sangat baik, terutama untuk melibatkan peserta didik dalam mengulang materi yang telah disampaikan. Jadi strategi giving ini adalah pembelajaran yang menggunakan dua kartu yang berupa kartu tanya dan kartu jawab yang masing-masing kartu hanya memiliki satu kesempatan untuk digunakan. Jadi strategi giving ini menurut Prijono dikembangkan untuk melatih peserta didik memiliki kemampuan dan keterampilan bertanya dan menjawab pertanyaan. Jadi salah satu strategi yang bisa kalian gunakan adalah strategi giving question and getting answer. Jadi kalian bisa menyarankan guru kalian menggunakan strategi ini saat pembelajaran. Jadi itulah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai layanan kita pada siang hari ini. Jadi Ibu ingin kalian berdiskusi ataupun memikirkan pertanyaan apa yang ingin kalian tanyakan kepada Ibu atau sesuatu yang tidak kalian mengerti mengenai materi kali ini. Jadi siapa yang ingin bertanya? Saya, Bu. Siapa? Bisa sebutkan namanya? Nawati, Bu. Oke, dipersilakan kepada Miss Nawati. Jadi pertanyaan saya, Bu, menurut Ibu bagaimana cara meningkatkan rasa tanggung jawab kepada siswa? Oke. Apa masih ada lagi yang bertanya? Masih ada? Apa cuma satu orang yang ingin bertanya? Oke. Jadi Ibu akan menjawab dulu pertanyaan dari Miss Nawati. Nanti ada anak lagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Jadi cara meningkatkan tanggung jawab kepada siswa yang pertama adalah kalian harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru kalian. Jadi jangan menyantai kepada teman kalian, tapi kalian kerjakan sendiri. Kalian bisa mengerjakan atau bekerja sama dengan teman kalian untuk mengerjakan tugas. Jadi salah satunya adalah mengerjakan tugas yang disuruh oleh guru kalian. Yang kedua adalah apabila kalian mempunyai jadwal kalian harus melakukan pengerjaan kabur. Jadi itulah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan tanggung jawab kalian sebagai siswa. Tanggung jawab kecil ini akan membantu kalian di masa depan. Jadi masih ada yang ingin bertanya?
adakah? Ayolah. Saya Bu. Oke, Nurul Amalia, dipersilakan. Kita mulai. Oke, terima kasih kepada Nurul Amalia karena sudah menyimpulkan hasil dari layanan kita pada siang hari ini. Jadi di sini Ibu akan memberikan lembar kerja siswa. Jadi Ibu akan mengirimkan link. Jadi di sini kalian harus menjawab apa yang tertulis dalam link tersebut. Ngerti? Jadi tugas ini dikumpulkan sebentar jam 6 sore. Gimana? Ngerti? Ngerti, Bu. Jadi kalian di sini Bu memberikan pesan sedikit ya. Jadi kalian harus bertanggung jawab. Karena kalau kalian tidak bertanggung jawab bahkan pada diri kalian sendiri, kepada Tuhan maupun sebagai apa ya? Ya seperti itu. Jadi kalian harus bersikap bertanggung jawab untuk masa depan kalian sendiri. Yang menentukan masa depan kalian adalah kalian sendiri. Jadi kalian harus bertanggung jawab agar kalian dapat dipercaya oleh orang lain. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kegiatan kita pada siang hari ini. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf, atau ucapan Ibu menyinggung perasaan kalian, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas partisipasi dan keaktifan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.